Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berduka, mereka berduka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berduka, mereka berduka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga mencari yang terhilang. Kasihnya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasihnya.
Shalom, shalom, shalom. Saya percaya ini adalah momen dan hari yang sangat berbahagia. Karena hari ini kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan buat 19 tahun pemeliharaan Tuhan atas gerejanya. GBI Widuri dan juga GBI House of Praise. Terutama kepada Gembala Sidang, Bapak Suwana Setiawan dengan Ibu Elis, dengan wakil-wakil gembala dan seluruh staf dan pengerja dan juga para jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Memasuki ke usia yang ke-20, saya ingin memberikan suatu pesan buat GBI Widuri dan GBI House of Praise. Kejadian 12 ayat 2 berkata demikian, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. I will bless you so that you will be a blessing." Saudara, sering kita dengar kata-kata ini, God bless you, have a nice day, have a blessed day, I'm so blessed, dan lain sebagainya. Tetapi pernah nggak kita merenungkan apa sih arti sebenarnya dari blessing atau berkat itu? Tidak sedikit di antara kita umat-umat Kristiani mengartikan berkat itu dengan materi. Kita hubungkan itu dengan materi. Bahkan juga ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan kalau seorang dikenan Tuhan pasti dia kaya. Pasti setiap usahanya baik dan lancar. Pasti apa yang dikerjakannya berhasil. Kekayaannya berlimpah-limpah. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang bergumul di dalam kehidupannya, karir dan pekerjaannya, kita sering berkata, ia sedang didisiplinkan oleh Tuhan. Pada sesungguhnya arti daripada berkat itu, jauh lebih luas. Bukan daripada sekedar materi saja. Berbahagia, sehat, ada perlindungan Tuhan. Bahkan ada kekuatan yang Tuhan beri kepada setiap kita waktu kita menghadapi pergumulan dan persoalan. Jadi berkat adalah ketika kita tetap kuat dalam keadaan lemah. Ketika kita mampu bersyukur. Ketika kita tidak punya apa-apa. Tetap tersenyum ketika diremehkan orang. Dan tetap setia kepada Tuhan walau dalam keadaan terpuruk. Nah, pesan saya adalah jangan merasa kecil. Jangan merasa hidup itu sulit. Tetapi sadarilah, sesulit-sulit apapun dalam hidup saudara dan saya, berkat Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Biarlah memasuki usia yang ke-20 tahun, gereja Tuhan ini menjadi berkat buat banyak orang lain. Karena pembukaan ayat firman Tuhan tadi saya katakan, kita diberkati untuk jadi berkat buat banyak orang lain. Dan sekarang kita mengerti berkat yang kita berikan bukan cuma materi, bukan cuma sembako, bukan cuma uang. Tetapi ketika kita bisa memberikan berkat lewat perhatian, lewat doa-doa syafaat kita, bahkan lewat juga kebenaran firman yang kita bagikan dengan sukacita, itu juga menjadi berkat buat banyak orang lain. Dan kita tahu tujuan daripada akhirnya kita diberkati agar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup saudara dan hidup saya yang bisa jadi berkat buat banyak orang yang berkekurangan. Saya percaya GBI Widuri dan House of Praise sudah banyak menjadi berkat buat lingkungan sekitarnya. Dari anak-anak, anak-anak sekolah, orang-orang tua, laki dan pun wanita. Teruslah jadi berkat, teruslah memberkati. Agar lewat itu gereja ini dikenal bahwa gereja ini Tuhan Yesus yang memilikinya. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat bergabung dalam ibadah online GB House of Praise dan GB Widuri. Bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bagi Anda yang tetap setia, tetaplah terus setia bersama GB House of Praise dan GB Widuri. Hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Suhana Setiawan. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat House of Praise dan Widuri yang luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa bersama Tuhan, amin.
Saya mau menyapa saudara-saudaraku yang ada di rumah, bahkan dimanapun kalian berada. Tetaplah kita mengandalkan Tuhan, amin. Sebab kasih setianya lebih daripada hidup, amin. Mari kita bersatu hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di setiap ibadah ini. Meskipun ibadah ini secara online, tapi kami percaya Engkau terlebih dahulu hadir melawat setiap kami. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami datang bersyukur untuk kasih setiamu ya Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi setiap kami. Kalau sampai hari ini kami ada Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami mau datang bersyukur Tuhan atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Bawa kami Tuhan dalam hadirat-Mu, tenggelamkan kami dalam hadirat. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami anak-anak-Mu. Biarlah lawatan-Mu terjadi dalam kehidupan kami ya Abah. Biar kekudusan-Mu juga melingkupi setiap kami pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Mari angkat kedua tangan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Harus sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati Mari kita angkat pujian ini dari awal sekali lagi, lebih sungguh katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati
bagi kami ya Aba. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang haleluya, haleluya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Mari kita datang ke bait-Nya, memuji dan memuliakan namanya. Mari sama-sama angkat pujian ini, katakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan.
Mari kita mengaminkan pujian ini, amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Oh, sekali lagi kita katakan bersama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Amin. Biar nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Oh, Engkau dimuliakan di tempat ini ya Abah. Sama-sama kita katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bahwasanya itu selama, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Mari sepakat kita sama-sama katakan, bersyukurlah. Sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, bahkan timbul di dalam hati, Tuhan akan sediakan bagi setiap kita. Haleluya. Yuk sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan sama-sama, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Bawa penyembahanmu, bawa hatimu kepada Tuhan. Setiap firman yang ditaburkan akan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, bahkan teramat baik bagi kami. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari awal lebih sungguh-sungguh. Katakan ku tidak takut. Amin. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, sebab Engkau
Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu yang memenuhi kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kasih dan kuasa-Mu sepanjang hidup kami. Kalau kami masih Tuhan bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah hadirat-Mu itu memenuhi setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Abah. Engkau ya Tuhan yang akan terus mengurapi setiap kami anak-anak-Mu satu persatu. Jamah kami, urapi kami. Kami percaya firman-Mu yang akan menguatkan kami. Firman-Mu yang akan menyembuhkan kami. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang beribadah Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Bulan ini, bulan Oktober, GBI Widuri berulang tahun yang ke-19. Oleh karena itu, saya atas nama Gembala setempat bersama dengan istri dan keluarga saya, bersama seluruh pengerja yang ada, mengucapkan selamat ulang tahun buat GBI Widuri yang ke-19, biar makin dewasa, makin berkembang, dan makin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema Jadilah hamba Tuhan yang setia. Jadilah jemaat Tuhan yang setia. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 ayat yang ke-24 dikatakan begini. Di akhir zaman ya dikatakan begini. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, kalau kita nggak kuat di dalam firman Tuhan, maka di akhir zaman ini kita bisa ikut tersesat. Oleh karena itu jadilah murid, jadilah hamba, jadilah jemaat yang sungguh-sungguh setia. Setia kepada Tuhan Yesus, setia kepada gereja lokalmu, setia di tempat di mana engkau bertumbuh. Bahkan dalam Matius 24 ayat yang ke-25 dikatakan begini, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mengingatkan buat setiap kita yang ada di akhir zaman ini, untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan terbawa oleh hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti kata setia adalah berpegang teguh. Berpegang teguh pada apa? Pada janji setiap anak-anak Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Berpegang teguh pada apa? Mempunyai pendirian yang kuat. Patuh, taat, dengar-dengaran. Sebagai contoh, bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankan, ia tetap melaksanakannya. Ia tetap memenuhi janjinya. Seberat apapun juga kita melayani di GB Widuri dan di GB House of Praise, kita percaya kalau kita sudah ditempatkan di GBI Widuri dan GB House of Praise, Tuhan pasti akan menyanggupkan kita untuk kita bisa tetap setia dan tetap memenuhi setiap janji kita. Contoh yang kedua Bapak Ibu Saudara, walaupun hujan turun dengan lebatnya, ia tetap memenuhi janjinya pergi ke rumah ibadah. Sekalipun badai petir, sekalipun pandemi COVID ini, kita tetap ibadah bersama-sama. Walaupun dalam ibadah online kita tetap memuji dan menyembah Tuhan dalam
kesatuan rumah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, arti setia yang kedua adalah tetap dan teguh hati. Telah sekian lama, sebagai contoh, telah sekian lama suaminya merantau, tapi ia tetap menunggu. Artinya dia tidak nyeleweng, dia tidak berbuat sesuatu walaupun suaminya tidak tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri anak Tuhan yang setia, ciri-ciri jemaat yang setia, yaitu yang pertama, dia harus memiliki iman yang teguh, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kata setia dalam bahasa Yunani adalah pistos. Pistos. Dan dalam bahasa Ibrani adalah emunah. Emunah. Bahkan dalam bahasa Inggris dikatakan faithful. Kata pistos dan emunah selain memiliki arti setia, kata ini juga menerangkan tentang seseorang yang memegang imannya dengan teguh. Perbuatan setia ternyata selalu dihubungkan dengan iman yang teguh. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dalam hal ini Alkitab hendak menyatakan bahwa arti kata setia adalah menjadi bentuk sebuah perbuatan yang membuktikan dan menghidupkan sebuah iman yang tidak biasa. Iman yang teguh dan penuh dengan iman. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, pada saat Abraham waktu disuruh Tuhan pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan ayahnya yang sudah mapan, bahkan bangsanya ke tempat yang Tuhan tunjuk. Walaupun dia belum mengetahuinya, tapi dia belajar taat, dia belajar setia, bahkan dia melakukannya dengan setia. Karena dia percaya kepada Tuhannya. Kesetiaan adalah menjadi sebuah bentuk keseimbangan antara kepasrahan pada Tuhan dan tanggung jawab pribadi yang didedikasikan kepada Tuhan. Bentuk kesetiaan seperti apakah yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau bentuk kesetiaannya bahwa setiap pelayan Tuhan yang setia tidak memiliki keinginan pribadi hanya untuk dipuji dan dihormati oleh orang lain. Melainkan tujuan hidupnya hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi kehendaknya pada zaman ini. Ciri orang yang setia yang kedua adalah dia layak dipercaya. Dalam Matius 24 ayat 45 sampai 51 dikatakan begini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang yang memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memukul hamba-hamba yang lain dan makan minum bersama para pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik, dan di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Definisi yang kedua dari arti kata setia yaitu pistos dan emunah adalah dapat dipercaya. Sama-sama mari kita katakan Bapak Ibu Saudara,
Biarlah kita semuanya adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ternyata salah satu pemahaman Tuhan tentang setia yang hendak disampaikan kepada kita, khususnya buat orang-orang yang percaya, adalah menjadi orang yang layak dipercaya. Bukan orang yang tidak bisa dipercaya. Kalau kita dikasih tanggung jawab, kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Bukan buat untuk kita dipuji, tapi buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Perumpamaan di atas menerangkan dengan gambaran yang tepat tentang hamba yang setia, yang beriman penuh, yaitu layak untuk dipercaya. Gambaran dan definisi setia yang dipakai Tuhan Yesus adalah dengan menunjukkan sikap seseorang terhadap kepercayaan dan tugas yang diberikan kepadanya dalam situasi tanpa pengawasan. Walaupun kita nggak dilihat, walaupun kita nggak dipantau, tapi kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh. Adalah suatu kepuasan bagi Tuhan bila Ia mendapati setiap hamba-hambanya sedang mengerjakan tugasnya pada saat dijumpainya. Sebuah perumpamaan yang merangkum beberapa kualitas pribadi sekaligus. Berbicara tentang integritas, loyalitas pada pimpinan, loyalitas pada tanggung jawab, ada ketekunan dan produktivitas, tidak bekerja untuk penilaian manusia. Dan akhirnya semuanya dapat dirangkum dalam satu kata, yaitu setia. Apapun yang terjadi, aku akan tetap setia untuk melayani Tuhan. Pemahaman ini jelas-jelas Bapak Ibu Saudara menegaskan juga bahwa iman yang penuh tidak bisa sempurna tanpa perbuatan yang berwujud kerja dan upaya. Iman tidak sama dengan kepasrahan semata-mata, ya udah aku serahkan semuanya kepada Tuhan. Pada saat masa pandemi Covid ini udah serahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi kita harus ada upaya untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Bukan berarti kita hopeless, bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa, tapi kita tetap melakukan walaupun pandemi COVID-19, walaupun kita sedang mengalami resesi ekonomi, tapi kita tetap berusaha maksimal untuk kita bisa keluar dari setiap masalah yang ada. Hamba yang setia, yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, akan mendapatkan upah daripada tuannya. Mereka bisa bergabung dalam sukacita tuannya dan menjadi pengawas dari milik tuannya. Artinya orang yang layak dipercaya akan diberikan posisi yang lebih tinggi daripada yang lain. Dia bisa menjadi tangan kanannya Tuhan. Semua orang yang percaya adalah hamba Tuhan dan mereka masing-masing menerima penugasannya seperti tugas panggilan secara pribadi, tugas menjadi saksi Kristus, tugas dan peran kita di dalam keluarga, tugas di dalam pekerjaan dan tugas di dalam masyarakat, dan semuanya adalah tugas daripada hamba Allah dalam kerajaannya. Kalau engkau dipanggil sebagai seorang ayah, jadilah seorang ayah yang bertanggung jawab. Jadilah seorang ibu yang bertanggung jawab, yang layak dapat dipercaya. Kalau engkau diangkat sebagai pemimpin dalam sebuah perusahaan, jadilah orang yang layak dipercaya oleh atasanmu. Kesadaran untuk melakukan tugas itu dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi pada Tuhan dihitung sebagai bentuk perbuatan kesetiaan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, suatu saat kita akan menerima upah yang sepadan daripadanya. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang layak dipercaya. Bukan menjadi orang yang munafik, yang berarti pura-pura. Orang munafik adalah orang yang pura-pura, bisa bersandiwara dan selalu berpikiran lain, berbeda pendapat.
Orang ini bukan saja tidak melakukan tugas yang dipercayakan, bahkan bisa mengganggu hamba-hamba yang lain yang mungkin saja yang sedang bekerja. Dan hamba yang jahat ini akan menerima upah, di mana terdapat tempat mereka terdapat ratapan dan kertakan gigi, atau dalam terjemahan lain disebut adalah neraka. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ada di GBI Widuri dan GBI House of Praise adalah jemaat-jemaat yang mempunyai iman yang teguh, adalah jemaat-jemaat yang layak dipercaya. Tempat kita bukan di neraka, tapi tempat kita adalah di surga. Ciri orang yang setia yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, orang itu bisa diandalkan. Kalau dikasih tanggung jawab, dia akan melakukan tanggung jawab itu dengan penuh dedikasi yang penuh. Dalam Matius 25 ayat 14-30 dikatakan begini, mengisahkan tentang seorang tuan yang akan berpergian keluar kota. Dia menitipkan pada 3 orang hambanya. Kepada orang yang pertama dipercayakan 5 talenta. Dan kepada seorang lagi dipercayakan 2 talenta. Dan kepada orang yang lain lagi yang terakhir dipercayakan 1 talenta. Kepada mereka masing-masing. Hamba yang menerima 5 talenta, dia membawa laba 5 talenta, jadi 10 talenta kepada tuannya. Dan tuannya berkata, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia di dalam perkara yang kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bukan sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang kedua yang menerima 2 talenta. Katanya, Tuhan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh menjadi 2 laba 2 talenta lagi. Artinya menjadi 4. Bahkan kata tuannya kepadanya, baiklah sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan sama akhir katanya dikatakan begini, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Definisi pistos dan emunah yang ketiga adalah orang yang bisa diandalkan. Arti bisa diandalkan di sini bukan hanya bicara tentang loyalitas kerja saja tanpa pengawasan, tetapi juga berbicara tentang kemauan, upaya untuk mengembangkan apa yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Dalam hal ini adalah talenta yang telah dititipkan. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan telah berikan talenta kepadamu, jangan disimpan, jangan dikubur, tapi kembangkanlah talenta itu. 2 jadi 4, 5 jadi 10, supaya Tuhan disenangkan oleh setiap talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Talenta yang sebenarnya adalah bukan milik mereka. Itu cuma hanya titipan daripada tuannya saja. Tetapi semuanya itu bisa dikerjakan dan dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Bahkan Tuhan Yesus dalam perumpamaannya menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan hasil akhir. Entah 10, entah 4. Tetapi Tuhan melihat kesetiaan seorang hamba untuk dapat diandalkan oleh tuannya. Dan ini adalah salah satu bentuk perbuatan yang membuat iman mereka menjadi sempurna. Senada dengan perumpamaan sebelumnya, hamba yang tidak melipatkan talentanya disebut sebagai hamba yang jahat dan yang layak menerima hukuman di tempat di mana penuh dengan ratap dan kertakan gigi, yaitu neraka.
Jangan seperti hamba yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Dia dapat 1 talenta, dia berasa tuannya nggak adil, tuannya jahat, yang lain dikasih 5, yang lain dikasih 2, tapi dia cuma dikasih 1. Dan dia berkata, Tuanku yang jahat, engkau memilih kasih. Orang lain kau kasih 5, dikasih 2, aku cuma dikasih 1. Oleh karena itu, aku menyimpannya di dalam tanah, dan aku tidak mengupayakannya apa-apa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya hamba yang cuma diberi 1 talenta itu, dia sudah berusaha keras, mati-matian, tapi memang dia mungkin nasibnya kurang baik, dia tidak menghasilkan apa-apa. Saya percaya tuannya tidak akan pernah marah, karena dia sudah berusaha maksimal. Yang membuatnya marah adalah dia bermalas-malasan. Dia tidak pernah mau berusaha untuk mengupayakan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Saya percaya setiap kita punya talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Kalau 5, puji Tuhan, engkau gak boleh jadi sombong. Kalau yang 2, puji Tuhan, engkau gak usah rendah hati. Yang penting kau berusaha mengupayakan supaya talenta itu bisa berlipat kali ganda. Bahkan yang 1 pun engkau tidak usah marah, karena Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Ada yang mampunya cuma 1, ada yang mampunya cuma 2, ada yang mampunya bisa 5. Ya kan? Tuhan yang tahu dalamnya kita. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini, bahwa kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, dan Tuhan sebagai Tuan atas hamba-hambanya meletakkan talenta dalam hidup orang percaya. Talenta itu berbicara tentang sebuah keahlian, bakat alamiah. Talenta itu berbicara tentang kesempatan. Talenta itu berbicara tentang peluang, relasi, warisan, dan banyak lagi yang hadir dalam hidup seseorang tanpa orang itu mengupayakannya. Sebagai orang yang beriman, orang yang layak dipercaya, sudah seharusnya bila semua talenta itu dikerjakan dan dilipat gandakan menjadi lebih banyak dan lebih besar lagi, itulah bentuk perbuatan yang benar untuk sebuah iman yang penuh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kenalilah panggilanmu dan sadarilah semua pemberian Tuhan. Cermatilah semua situasi yang dianugerahkannya dan syukuri dengan mengolah semuanya menjadi buah kehidupan dalam karya kehidupan. Seperti Paulus berkata dalam Efesus 2 ayat 10, karena ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bahkan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya, bukan hidup di luar daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu sendiri dalam Matius 24, upah dari kesetiaan, kita bisa bersama-sama hidup bersama dengan Tuhan. Kesetiaan diharapkan muncul sebagai karakter orang percaya untuk bisa menerima upah yang dijanjikan. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu masuk di dalam kebahagiaan Tuhannya. Yaitu masuk di surga. Memerintah bersama dengan Dia. Menerima kepercayaan yang besar. Dan Tuhan yang akan menyempurnakan hasil kerja seseorang yang beriman penuh padanya. Seperti Paulus menuliskan dalam Roma 28 ayat 28 dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kesimpulan dari khotbah saya pada pagi hari ini, sebagai orang
yang setia, jemaat yang setia. Yang pertama adalah ciri-ciri anak Tuhan yang setia adalah orang yang memiliki iman yang teguh. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang kedua adalah orang yang layak dipercaya oleh Tuhan. Layak dipercaya oleh atasanmu, layak dipercaya oleh pemimpinmu. Dan yang ketiga adalah orang yang bisa diandalkan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, biar setiap jemaat yang ada di GB House of Praise dan di GB Widuri, bahkan seluruh pengerja yang ada, baik itu pendoa, baik itu guru-guru sekolah minggu, baik itu para pengerja, baik itu ketua-ketua kul, baik itu tim pelepasan, dari gembala, wakil gembala adalah orang-orang yang mempunyai iman yang teguh. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan mempunyai orang yang layak untuk dipercaya dan ada layak untuk bisa diandalkan. Biarlah kita bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, biar lewat GB Widuri, biar lewat GB House of Praise, daerah Jembatan 5, daerah Sentral Petojo bisa dimenangkan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mau supaya kami menjadi hamba-Mu yang setia, menjadi jemaat-Mu yang setia, menjadi jemaat-Mu yang layak dipercaya, yang dapat diandalkan oleh Engkau Tuhan. Pakai setiap hamba-hamba-Mu yang ada di GB House of Praise dan GB Widuri Tuhan, menjadi jemaat yang militan Tuhan. Dalam ulang tahun yang ke-19 ini Tuhan, kami boleh menjadi lebih dewasa lagi Bapa. Bahkan kami boleh Tuhan berkobar-kobar untuk melayani Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Karena kami tahu visi-Mu buat GBI Widuri dan GB House of Praise Tuhan. Perhatikanlah orang-orang yang susah. Dalam Yeremia 29 ayat 7, sejahterakanlah kota di mana aku buang, dan berdoalah bagi kota tersebut, karena kesejahteraan kota tersebut adalah kesejahteraan kamu juga. Inilah visi yang Tuhan berikan di dalam GBI Widuri pada saat pertama kali WB Widuri berdiri, dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau sampai hari ini 19 tahun kami masih bisa melayani Tuhan, itu semuanya karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati seluruh jemaat yang ada Tuhan, seluruh pengerja yang ada Tuhan. Berkati dalam rumah tangga mereka, berkati dalam keluarga mereka, berkati dalam pekerjaan usaha mereka, berkati dalam studi mereka, apapun yang mereka lakukan. Tuhan buat berhasil dan beruntung, biar nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami para hamba-hamba Tuhan. Kalau kami boleh melayani di tempat ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami, tapi semuanya karena Engkau Tuhan. Biar semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat kami yang sakit Tuhan. Apalagi yang kena COVID-19 ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka Bapa. Berikan mereka semangat hidup Tuhan, semangat juang yang daripada Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Bahkan bagi mereka yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang memetraikan setiap perjamuan kudus ini Tuhan, menjadi kesembuhan dalam kehidupan kami, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus. Oleh karena itu kita persiapkan hati kita,
untuk kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjadi orang-orang yang dapat diandalkan, orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, persiapkan kami Tuhan untuk mengambil perjamuan kudus ini Tuhan, supaya kami boleh layak di hadapan Tuhan. Biarlah roti yang melambangkan tubuh-Mu dan anggur yang melambangkan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib itu menjadi peringatan akan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami masih ada yang kurang setia kepadamu Tuhan, ampuni kami Tuhan, layakkan kami ya Bapa. Ora labaya shika labaya sanda, kira labaya shika labaya sanda, ora labaya shanda labaya labaya labaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ora labaya shanda. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia mencah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudari kasih Tuhan, bukankah cawan yang ada di tangan kita yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ralabaya shika ralabaya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk kita sembah Dia. Oh ralabaya shika ralabaya labala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat perjamuan kudus Bapa yang memeteraikan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan yang sakit Tuhan telah sembuhkan, yang sedang berbeban berat Tuhan telah lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kira labaya shika labaya sanda, kura labaya shika labaya sande. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah melimpah-limpah, berkat damai sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya dan sudah berkati, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus. Melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik,
indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati.